Selamat sore Bapak Ibu. Seperti penjelasan-penjelasan saya yang kemarin, bahwa pikiran atau batin itu adalah asal muasal daripada ketidakharmonisan daripada lapisan-lapisan tubuh yang lain. Jadi seperti pola sirkuit, kemudian lapisan fisik. Jadi dalam kesempatan ini, jadi saya ingin memperdalam jadi mengenai pikiran, batin, dan kalau secara fisik kita lihat itu adalah otak. Nah, sebelum kita berbicara batin, pikiran, jadi saya ingin memperdalam dulu secara fisiknya. Jadi kalau kita lihat, jadi otak ini adalah fisik ya, dia adalah fisiknya. Sedangkan drivernya, jadi atau yang mengendalikan atau softwarenya itu adalah jiwa. Nah, kalau kita berbicara otak ya, jadi di sini di dalam otak itu ada triliunan saraf ya. Jadi ada triliunan saraf ya. Jadi saraf yang ada di otak kita itulah yang menghubungkan ke seluruh organ tubuh kita ya. Jadi kalau kita andaikan otak ini adalah sebuah hard disk, jadi di dalam otak di sana akan ada beberapa folder-folder ya. Jadi folder, file-file untuk mengelola tangan kanan, tangan kiri, kaki, dan lain sebagainya. Jadi organ-organ yang lain. Jadi itu ada berupa folder-folder saraf. Nah, dimana seperti saya jelaskan tadi, ya, jadi bahwa otak kita terdiri di atas triliunan saraf. Ya. Nah, saraf ini bisa bertambah dan bisa juga mengalami pemangkasan atau berkurang. Jadi penyebab daripada saraf ini mengalami pemangkasan atau pengurangan itu banyak hal ya. Jadi bisa karena kecapean, jadi karena panas ya, jadi otak kita kepanasan karena banyak capek kita berpikir, jadi memikirkan sesuatu sehingga ada folder-folder ya atau saraf-saraf itu hilang. Jadi sehingga tidak menutup kemungkinan jadi kita lupa ya dengan sesuatu hal yang sudah pernah kita simpan di memori kita. Jadi karena beberapa saraf yang terpangkas atau kalau kita berbicara hard disk ada beberapa folder yang terhapus ya. Jadi sehingga ada beberapa ingatan kita yang hilang. Jadi mungkin kita lupa dengan nama orang atau mungkin juga ada anggota tubuh kita yang tidak bisa digerakkan itu akibat daripada sarafnya itu terpangkas ya. Jadi pengingat atau folder untuk saraf bagian tubuh itu hilang seperti itu ya. Nah, di sini saya ingin sedikit memberikan tips. Jadi bagaimana caranya supaya otak kita tetap terjaga, tetap terawat ya. Jadi supaya mengurangi ya. Jadi mengurangi terjadinya pemangkasan atau bahkan otak kita bisa berkembang dengan sempurna ya. Seperti itu ya. Jadi beberapa tips yang saya sampaikan. Jadi yang pertama rawat otak kita ya, jangan sampai kepanasan. Jadi artinya jangan sampai capek ya. Jadi mungkin kalau saya bagi itu sehari, jadi menjadi 8 ya. Jadi mungkin 8 untuk siang. Jadi pergunakan otak kita untuk berpikir atau bekerja atau belajar ya. Kemudian 8 jam untuk berikutnya itu berikan otak kita sebuah hiburan ya. Jadi misalnya berkumpul bersama keluarga, menonton TV, bersenda gurau dan lain sebagainya sehingga ada sentuhan cinta kasihnya. Kemudian pada malam hari 8 berikutnya itu diberikan otak kita beristirahat ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan kita memberikan 8 sehingga otak kita tidak terlalu panas ya, tidak terlalu capek ya. Jadi seperti itu. Jadi sehingga menutup kemungkinan mengurangi ya. Jadi terjadinya pemangkasan saraf ya. Jadi ingatan kita tetap permanen seperti itu. Nah, mungkin 8 jam siang. Jadi otak kita ini perlu kita berikan diasah maksudnya ya. Jadi maksud saya diasah. Jadi kita perlu belajar ilmu-ilmu baru ya, atau membaca buku atau mendengarkan dan lain sebagainya sehingga otak kita tetap terasa ya, tetap terasa. Jadi muncullah saraf-saraf yang baru atau folder-folder yang baru.
dengan kita belajar hal-hal yang baru seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya dengan memberikan cinta kasih, ya, jadi kita mencintai sesama atau kita dicintai dan lain sebagainya, ini juga akan menyehatkan otak kita, ya. Jadi bisa menambah saraf-saraf kita, ya, atau folder-folder baru, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, itu mengurangi, ya. Jadi mengurangi kita memikirkan hal-hal yang negatif, ya. Jadi kalau kita berpikir hal-hal yang negatif, misalnya kita memendam kemarahan, memendam kebencian dan lain sebagainya, itu juga menyebabkan otak kita mengalami kelelahan, ya. Itu juga menyebabkan terjadi pemangkasan saraf-saraf, ya. Terjadi penghapusan folder-folder, ya, karena dia payah dan lain sebagainya. Mungkin secara fisik, ya, yaitu yang bisa saya berikan. Jadi mungkin selanjutnya nanti akan saya berbicara secara software, ya. Jadi otak kita itu juga nanti akan sebagai memori penyimpanan, ya. Jadi tentunya yang disimpan di sana adalah memori-memori, ya, memori-memori yang berupa sudah pasti itu adalah ilmu-ilmu, ya, pengalaman-pengalaman yang kita hadapi sehari-hari, itu tersimpan dan kita gunakan untuk perjalanan hidup kita ke depan. Jadi seperti itu. Mungkin secara fisik, jadi tip-tip itu yang saya berikan. Jadi mungkin bisa saya tarik kesimpulan. Jadi berikan otak itu ruang, ya. Jadi artinya kapan dia mesti bekerja, kapan otak itu mesti mendapat hiburan, dan kapan otak itu mesti beristirahat, ya. Kemudian kita berikan cinta kasih, jadi untuk bisa menghasilkan hormon-hormon positif, ya, atau seperti hormon endorfin, serotonin, oksitosin, dan dopamin, ya. Jadi kemudian yang berikutnya itu adalah mengurangi kita menyimpan hal-hal yang negatif, itu adalah mengurangi munculnya hormon-hormon kortisol, ya. Jadi yang menyebabkan juga terjadi pemangkasan saraf atau hilangnya beberapa memori yang kita simpan di dalam memori bawah sadar kita. Oke, itu yang bisa saya berikan. Jadi semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi selanjutnya mungkin saya akan memberikan secara program pengendalinya secara software, ya. Jadi yang saya sebutkan tadi itu adalah bagaimana kita merawat otak secara fisiknya. Oke, terima kasih.